Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah dan jamaah Majelis Taklim As-Sakinah, alhamdulillah kita bertemu kembali dan dimudahkan oleh Allah. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu semua dalam kondisi sehat, sehat, nyaman, santai, ya. Kemudian keluarga juga diberi kenikmatan oleh Allah. Keluarga semuanya semoga pada sehat. Nah, sebagaimana kebiasaan kita bahwa ketika kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita masih melanjutkan dari kitab Riyadhus Shalihin yang pada pembahasan yang lalu kita telah bahas beberapa ayat, dua ayat yang terkait janji Allah kepada orang-orang mukmin bahwa mereka akan diberi balasan surga, tentunya juga bagi muslimah atau mukminat. Di pertemuan yang lalu bahwasanya Allah akan memasukkan surga kepada orang-orang yang muttaqin dan juga keluarganya, pasangan-pasangannya bisa masuk di sana, mereka kekal di dalamnya. Bahkan di sana disediakan apa? Disediakan buah-buahan yang buah-buahan itu mereka makan, mereka inginkan dan cukup banyak. Kemudian kita tambah dengan surat Al-Baqarah. Nah, kita masuk pada surat yang ketiga, yaitu surat Ad-Dukhan, ayat 51 dan 57. Jadi 51 sampai 57. Ibu-ibu yang buka buku, yang bawa kitabnya, ya dibuka halaman yang paling bagus. Halaman berapa? 555. Ini masih membahas tentang kenikmatan surgawi, kenikmatan surgawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyunin yalbasuna min sundusin wa istabraq mutaqabilin. Kadzalika zawwajnahum bi hurin in yad'una fiha bi kulli fakihatin aminin. La yaduquna fiha al-mauta ila al-mautatal ula wa waqahum adzabal jahim fadlan min rabbika dzalika huwal fawzul adzim. Allah di dalam ayat ini memberikan penjelasan innal muttaqina fi maqamin amin. Kalau di ayat sebelumnya Al-Hijr, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Jadi sesungguhnya orang-orang yang muttaqin itu di surga yang berada di bawahnya mata air. Sedangkan di ayat ini Allah menyebutkan innal muttaqina fi maqamin amin. Jadi Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang muttaqin itu berada pada kedudukan yang nyaman, di tempat tinggal yang aman. Ya. Di mana sama jannatin wa uyun. Di surga yang di bawahnya banyak mata air, sungai-sungai. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Ya, subhanallah, penduduk surga memang senang. Ya, udah dikasih tempat tinggal yang aman, ada mata air, ada taman-taman yang begitu indah, ada makanan, tapi di sana justru diberi pakaian. Ya, libas ini pakaian, ya. Ternyata pakaiannya terbuat dari sutra yang sangat halus dan sutra yang sangat tebal.
Nah, kalau kita membaca tafsir ya, sutra itu ada tingkatan-tingkatannya. Sutra yang sangat halus itu adalah yang sangat tipis seakan-akan tembus pandang. Ya, makanya nanti bidadari surga itu pakaiannya adalah pakaian yang sangat indah, tipis, seakan-akan kelihatan warna kulitnya. Ya, itu kenikmatan tersendiri yang diberikan Allah. Nah, sutra yang halus maupun sutra yang tebal. Makanya di dunia itu kaum laki-laki dilarang memakai sutra dan dilarang memakai emas karena itu adalah pakaian ahlul jannah. Bahkan di sana sambil dia berpakaian sutra yang halus dan tebal, dia saling duduk berhadapan. Ya, kalau ibu-ibu ini kan hadapnya ke saya, berarti hadap-hadapan. Nah, di sana nanti duduknya seperti kita punya sofa, punya yang terbuat dari emas dan perak, kemudian berpakaian di sana. Memakai pakaian yang halus dari sutra dan duduk bercengkrama di antara ahlul jannah dalam satu komunitas itu. Begitu pula ada tambahan ya, kalau mau kita rangkum, pertama adalah dia ditempatkan di tempat yang selamat, yang aman, yang nyaman, yang enak, kemudian diberikan pakaian-pakaian yang terbuat dari sutra yang halus dan tebal, kemudian berhadap-hadapan. Ditambah oleh Allah kadzalika zawwasnahum bihurin in. Ya, kadzalika zawwasnahum bihurin in. Allah menjanjikan kepada penduduk surga itu apa? Kami kawinkan mereka dengan bidadari. Ya. Hurin in itu adalah bidadari. Menurut hadis, jadi menurut hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga itu memiliki bermacam-macam kedudukan. Ya, kalau orang yang mati syahid itu kedudukannya tinggi, diberi bidadari bukan hanya 1-2, ya, lebih disediakan 30 atau sampai 60 bidadari. Sementara penduduk surga dari kaum laki-laki itu disediakan, dikawinkan dengan bidadari-bidadari tersebut. Makanya Allah menyebutkan wazawwasnahum bihurin in. Allah mengawinkan, Allah menikahkan dengan bidadari-bidadari surga. Yatuna fiha fi kulli faqihatin aminin. Ya, mereka menginginkan apa saja di dalamnya. Ya, ada buah-buahan. Apa yang diinginkan dari buah-buahan itu, apa yang diinginkan semuanya terpenuhi. La yadzuqu fihal mauta illa mautatal ula. Dan sudah tidak ada kematian lagi. Artinya mereka tidak akan pernah meninggal lagi dan dia justru kekal. Ya, kekal selama-lamanya. Kematian itu hanya kematian yang pertama, yaitu ketika kita di dunia. Sementara wawaqahum adzabal jahim. Ya, mereka juga dijaga oleh Allah atau dihindarkan oleh Allah dari azab siksa neraka jahim. Ada neraka itu bermacam-macam, ada neraka jahanam, ada neraka jahim, ya. Kemudian di dalamnya kalau Rasul menyampaikan neraka jahim itu atau neraka jahanam, kalau kita hari ini melemparkan batu, maka 70 tahun itu baru sampai ke dasarnya. Itu betapa jurang yang sangat dalam. Nah, semua itu, kenikmatan itu fadlan min rabbika, keutamaan anugerah dari Tuhanmu. Dzalika wal fawzul adzim, dan itu adalah balasan yang sangat besar. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang muttaqin. Ya, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu satu, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, kemudian di surga itu ada mata air, buyun, ya, mata air. Allah menyediakan di surga adalah buah-buahan.
hukum. Ya. Kemudian mereka juga diberi, selain disediakan buah-buahan, kemudian ada mata air, mereka juga diberi pakaian. Pakaian ini terbuat dari nanti sutra dan bisa juga dengan emas. Semua yang dia pakai kalau di ayat ini adalah dengan sutra. Nah, kemudian mereka duduk berhadapan-hadapan. Apa? Bisa bercengkrama atau duduk berhadapan-hadapan. Kemudian apa yang diinginkan, di nomor 6, apa yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginannya terpenuhi. Ya, keinginan dikabulkan atau terpenuhi. Nah, ini itu balasan yang tercantum di beberapa ayat kajian yang kemarin juga sampai sekarang bisa kita rangkum di sini. Nah, ada yang khusus kalau ini jelas antara muttaqin, orang-orang laki-laki maupun perempuan, oke lah nanti banyak ditambah lagi. Ini sementara dari ayat-ayat yang kita rangkum, ditambah apa di situ? Ya, saya letakkan di sini aja karena beda. Dikawinkan, ya, dikawinkan dengan apa? Bidadari. Nanti bidadari akan kita bahas sendiri, ya, karena bidadari ini ciri-cirinya khas, ya. Ciri-cirinya khas, bentuk tubuhnya, meliuk-liuknya. Ya mohon maaf kalau ibu-ibu nanti kita baca tentang bidadari ini, ya apa? Di situ ada tubuhnya montok dan lain-lain lah. Pokoknya yang seneng laki-laki, ibu-ibu Mary nggak boleh. Mary itu bidadari, dengan nanti lebih montok daripada bidadari. Jadi nggak ada cemburu di antara kita. Laki-laki juga tidak akan pernah cemburu. Nah itu disediakan, ya, dikawinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini semuanya adalah karunia. Itu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka penduduk surga. Jadi makanya kalau kita sudah membahas tentang surga itu kayaknya hidup di dunia itu nggak perlu lama-lama. Ya, tapi ada ibu-ibu yang mau mati duluan, ya saya ikhlasin, semoga duluan. Ya, nggak apa-apa kita ikhlasin aja. Ya. Yang penting apa? Wafatnya dalam kondisi husnul khotimah. Kalau mau akhir, ya monggo. Jadi kematian itu pasti, tetapi harapan kita adalah bagaimana kita nanti masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita singgung satu, tidak ada kematian kecuali kematian yang pertama. La yadukuna fihal mauta illa mautatal ula. Jadi kematian itu sebenarnya kalau kita lihat yang kemarin itu ada istilah mati itu ketika di dunia. Ketika surga tidak ada kematian. Jadi di surga itu semuanya kekal. Manusia tidak ingin kembali lagi ke dunia kecuali orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang berbuat jahat, orang yang durhaka yang kemudian dimasukkan neraka oleh Allah itu mohon kepada Allah biar dikembalikan di dunia. Untuk apa? Katanya ingin beribadah. Nah ini sudah expired, ya. Sudah masuk neraka itu ya sudah, kalau kekal selama-lamanya nggak akan pernah mati, tapi kalau di surga kenikmatannya terus berganti selama-lamanya. Nah kita lanjut pada ayat Al-Mutaffifin, ya, ayat yang 22 sampai 28. Masih berbicara tentang kenikmatan surga. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang al-brar, orang yang banyak berbuat kebaikan, orang yang banyak berbuat amal saleh, ya, mulai yang kecil maupun yang besar, mulai yang paling ringan maupun amal saleh yang paling berat, mereka penduduk surga itu lafi naim,
mereka benar-benar berada dalam kenikmatan. Kenikmatannya apa? Alal araiki yang gurun, ya, mereka duduk di mahligai sambil yang turun melihat-lihat. Jadi ibarat kita punya sofa yang empuk, ya, kasur yang empuk, ya, yang serba empuk, ya, berapa senti? Kalau di dunia ini kasur paling tinggi berapa senti? Ya, kalau saya itu nggak pakai kasur nggak apa-apa, nggak pakai tikar aja bisa tidur. Apalagi di sana tuh kasurnya empuk, maliganya sofanya sangat lembut, ya, bulu-bulu yang dipakai untuk sofa itu sangat lembut sekali. Nah, selain itu mereka dengan wajah apa? Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Wajah mereka tampak penuh ceria, penuh kenikmatan. Nah, ditambah oleh Allah nikmatnya duduk berdampingan, ya, mereka duduk di atas sofa-sofa yang baik, yang indah, ya, sambil saling memandang. Yang turun itu saling pandang memandang. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Di wajah mereka ceria. Jadi kalau di dunia itu kan bisa cemberut, bisa marah, ya. Ibu-ibu kalau cemberut kira-kira berkaca itu tambah bagus atau tambah jelek? Lagi marah dengan suaminya langsung aja ngaca. Kalau tambah baik ya terusin marahnya, tapi kalau tambah jelek berarti berhenti. Karena orang yang marah itu jelek. Ya, marah itu temannya setan. Di surga semuanya wajahnya ceria, ya, memancarkan cahaya yang sangat dahsyat. Makanya Nabi kita memerintahkan kalau kita sujud dalam sholat, hendaklah kita juga berdoa selain subhana rabbiyal a'la, ya, selain doa yang lain ada doa yang cukup indah. Apa? Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa bil basari nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa an tahti nuran bi fawqi nuran, ya. Doa yang sangat indah. Nanti dibaca di Hisnul Muslim atau dibaca juga di kitab sholat. Nah, ketika kita sujud itu kita diperintahkan Allah minta cahaya sekelilingnya, dari depan, belakang, atas, bawah, pendengaran, penglihatan, ya, kanan kirinya. Untuk apa? Agar ketika nanti di surga itu pancaran cahaya itu makin luas. Ketika berwudu pun kita nggak boleh bakhil. Hendaklah meratakan air dengan sebaik-baiknya, ya. Dia penuh keceriaan. Nah, yusqauna min rahiqim mahtum. Mereka itu ternyata diberi minuman, ya, mereka diberi minuman rahiqim mahtum. Jadi segel, minumannya apa? Khamr. Ya, jangan bayangin khamr di dunia. Kalau khamr di dunia itu kita minum teler, habis teler kalau nggak teler mati. Tapi khamr di akhirat, di surga itu, ya, rahiqum mahtum, khamr yang sangat zen, sangat lezat, kemudian tersegel. Ya, tersegel itu tertutup kecuali nanti yang minum adalah orang-orang muttaqin. Tutupnya aja kita menghumis, ya, tutupnya aja itu terbuat dari kayu kasturi yang sangat harum, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Mereka saling berebut, ngambil minuman itu saling berebut, saking apanya? Saking nikmatnya. Tapi kalau di dunia ini siapa yang mau berebut khamr? Ya, kalau nggak ahli khamr nggak akan berebut. Tapi kalau kita nggak mau dikasih, karena itulah diharamkan minum khamr itu. Jadi kalau di dunia itu khamr itu diminum bisa merusak otak, merusak akal, bisa teler, bisa pikirannya nggak beres, bahkan ibadahnya akan hancur. Tapi di surga itu adalah minuman yang nikmat, yang menyegarkan, bahkan tersegel, ya, kecuali orang-orang yang muttaqin. Mereka saling berebut saking nikmatnya. Wa mizajuhu min tasnim. Khamr itu dicampur dengan air tasnim.
Apa air tasnim itu? Ainan yasrabu bihal muqarrabun. Jadi campuran air yang sangat lezat, ibarat kita apa ya? Kalau diibaratkan susah. Kita minum minuman yang paling lezat di dunia itu kira-kira apa ya? Jus apa kira-kira yang paling zen? Orang-orang paling kan yang suka durian, jus durian. Yang suka kopi cappuccino. Tapi ini khamr ini kalau di anak-anak muda yang sudah teler itu khamr nggak bisa beli, ya dicampur aja, spray campur bodrek atau nanti dikasih air comberan, itu mungkin nikmat ya, karena mereka nggak sadar ya, kalau di sana perasan khamr ini adalah perasan yang asli, tidak seperti fantasi di dunia kan bisa dari apa, dari anggur ya, bisa dicampur dengan alkohol dan macam-macam. Anak-anak muda-muda ini saya bilangin, kalau kau ingin cepat ya bertemu Allah, ya sudah telermu selesaikan, biar cepat selesai. Nah ibu-ibu nanti juga minum di sana, bukan berarti ini untuk laki-laki saja. Silahkan, semua penduduk surga gratis minum khamr yang lezat, yang mengekalkan. Dan ini khusus orang-orang yang apa? Orang-orang yang terdekat dengan Allah. Jadi nikmat. Sesuatu yang kita di dunia dihindari, tidak boleh di surga diberikan oleh Allah secara bebas. Nah ibu-ibu, kalau kita rangkum bisa tambah lagi. Habis 7 berapa? 8 ya. 8 mereka berada dalam penuh kenikmatan ya. 9 diberi apa? Duduk di sofa-sofa atau mahligai yang sangat indah. Bisa dirangkum di sini, duduk berhadapan-hadapan, berada di mahligai ya, atau duduk di sofa atau mahligai. Di mahligai yang sangat indah. Kalau tadi terpedayung sutra, ini mahligainya dari bulu-bulu yang sangat halus. Ya. Dari bulu-bulu yang sangat halus, tidak akan membuat apa? Kita batuk. Nah. Kemudian ditambah minuman. Disediain di sana minuman. Minuman apa? Khamr. Ya, minuman yang lezat. Minumannya apa? Khamr yang dicampur dengan tasnim, campuran, anggap aja dengan sesuatu buah-buahan yang sangat lezat ya. Sudah, itu di sana disediakan. Dari minuman ini mereka saling berebut minuman ya. Berebut apa? Untuk minum. Kalau kita cari kenikmatan surgawi itu nggak ada bandingannya dengan kenikmatan di dunia. Nah, ibu kira-kira seneng nggak? Kita semuanya insya Allah menginginkan surga. Kalau ada orang tidak menginginkan surga, itu orang yang aneh. Ternyata banyak orang yang tidak menginginkan surga itu, dan ada orang yang tidak menginginkan surga. Buktinya apa? Rasul menyampaikan kepada kita, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nanti umatku ini mulai generasi awal, ya, generasi sahabat sampai berikutnya, sampai nanti terakhir, yang disampaikan oleh Rasul, seluruh umatku nanti yadkhulunal jannah, dia akan masuk surga. Ya, ilangan apa? Kecuali yang nggak mau. Jadi ada orang yang tidak mau masuk surga. Aneh kan? Sahabat waktu itu tanya, "Waman ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau masuk surga itu? Man ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang taat kepadaku berarti dia masuk surga. Siapa yang enggak atau durhaka kepadaku berarti dia termasuk orang yang tidak mau masuk surga.
Nah, ini beberapa ayat yang mewakili tentang kenikmatan surgawi. Tentunya nanti masih banyak ayat-ayat yang lain ya yang bisa kita bahas secara khusus, termasuk nanti bagaimana bidadari itu ya, kemudian sampai jalannya bidadari, baunya, harumnya bidadari itu, kemudian sifat-sifat bidadari itu nanti kita bahas sendiri. Nah, sekarang ada penjelasan dari hadis. Ketika seorang atau seluruh penduduk Ahlul Jannah, jadi kalau penduduk surga itu semuanya sudah menikmati makanan, dia minum, maka tidaklah seperti di dunia. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu keluar jadi kotoran. Di surga, apa yang diminum, apa yang dimakan, itu tidak akan keluar jadi kotoran. Karena penduduk surga tidak akan pernah kencing, juga tidak akan pernah berak. Mana penjelasannya? Di hadis yang di halaman 557. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabun wa la yataghawwatun wa la yamtanhitun wa la yaqulun walakin ta'amuhum dzalika jusha'un karaskil miski yulhamuna tasbiha wa takbira kama yulhamuna nafsa. Rawahul Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, apa? Ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabun. Jadi penduduk surga itu juga makan dan minum. Jadi sama seperti kita di dunia, makan dan minum. Bedanya, kalau penduduk surga makan dan minum, tetapi penduduk surga wala yataghawwatuna wala yamtanhituna wala yabulun. Meskipun makannya banyak, minumnya banyak, mereka tidak buang air besar, juga tidak keluar ingus, juga tidak kencing. Lalu jadi apa? Walakin ta'amuhum dzalika jusaun karaskil mis. Nah, makanan dan minuman yang mereka makan itu akan berubah ya, keluar menjadi apa? Sendawa. Sendawa itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya itu apa? Glegeken ya. Habis makan glegeken. Kalau glegeken di dunia itu kan ya. Tapi kalau glegeken di akhirat itu bekas apa? Ibarat udara itu, tapi glegekennya apa? Seperti misik. Ya. Baunya harum. Seperti kasturi, bau minyak wangi yang paling zen di dunia. Nah, sama seperti ketika orang sedang puasa. Kenapa orang puasa itu dibiarkan baunya seperti itu? Karena nanti di akhirat akan diganti oleh Allah. Ya, di dunia nggak enak, nanti di akhirat dia akan diberi bau yang seperti kasturi. Misik ini istilah yang biasa dipakai di dalam hadis-hadis. Itu adalah minyak wangi yang paling harum, yang semuanya senang. Tapi kalau kita beli minyak wangi di dunia ini, kadang-kadang Surabaya, di Ngampet, baunya misik tuh nyegrak gitu. Ada ibu-ibu yang nggak suka. Saya nggak tahu ini ibu-ibu yang suka minyak wangi siapa. Dan minyak wangi wanita dengan laki-laki itu sebenarnya berbeda. Tapi ketika misik ini, misik dalam arti bau yang harum itu semuanya senang. Tapi kalau di dunia, misik yang kita pakai kaum laki-laki dengan apa yang diinginkan wanita beda. Karena baunya misik itu gerak, wanita lebih baunya ada yang apa? Yang sangat menyengat, ada yang biasa-biasa saja. Maka pesan saya untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu ini kan kalau ada suami kira-kira pakai harum-haruman yang paling mahal, yang paling bagus atau enggak pakai. Ya. Makanya kan harum-haruman itu adalah untuk suaminya, untuk orang-orang yang
masih dalam ada hubungan mahram, ya. Tetapi kalau keluar pakai minyak wangi yang menyengat 1 kilo, ya. Kalau dari Al-Falah itu mungkin dari Al-Falah, dari Bonbin itu sudah terasa ini baunya. Oh, ini miliknya Bu ini miliknya si fulanah ini. Ya, itu akan menjadi fitnah. Makanya Nabi melarang kaum wanita itu ketika ke masjid tidak boleh memakai harum-haruman yang menyengat. Kalau harumnya apa? Sabun, ya. Harumnya kotoran itu boleh-boleh, tapi jangan yang menyengat sehingga tercium oleh laki-laki, ya. Termasuk pengajian itu jangan pakai harum-haruman lah, ya. Nanti kalau bersaing orang 60 harum-harumannya beda masing-masing, kira-kira baunya jadi satu atau baunya malah nggak karu-karuan. Ya, yang biasa-biasa saja. Karena di surga itu semuanya akan diberikan oleh Allah. Nah, kemudian ucapan-ucapan, ya. Ucapan-ucapan yang di sana apa? Yalhamuna tasbika wa takbira. Mereka itu ucapan-ucapannya adalah tasbih, ucapannya adalah tahmid. Jadi nggak ada ucapan-ucapan yang jorok, itu nggak ada. Benci nggak ada, dengki nggak ada. Suaminya dapat 2 bidadari, ya, tenang-tenang saja. Makanya sering bersyukurlah kepada suami, ya. Ibu-ibu kalau nggak banyak bersyukur, nanti suaminya dapat bidadari masing-masing 2. Nah, ini jadi bacaan-bacaan nafas mereka adalah nafas nafas yang nilai-nilai kebenaran, dan itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti akan kita baca nikmat-nikmat yang lain yang intinya adalah kenikmatan surgawi itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadi as-sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbil bashar. Jadi Allah menyediakan kepada orang-orang yang soleh sesuatu yang tidak bisa diapakan, tidak bisa dibayangkan kenikmatan ini di dunia ini, juga tidak bisa dirasakan oleh mata saat ini, begitu pula tidak juga terdengar oleh telinga. Dalam arti apa? Kenikmatan itu kenikmatan yang sangat berbeda. Maka pesannya kepada kita semua, baik kaum laki-laki maupun perempuan, hendaklah kita berusaha memohon kepada Allah agar bisa dimasukkan surga bersama keluarga kita. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Bahkan tidak akan satu jiwa pun yang dapat melihat apa yang disembunyikan buat mereka demi kesejukan mata. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga tetap dalam kondisi kesehatan, dimudahkan oleh Allah, ya. Semoga kita mendapatkan kenikmatan surgawi yang begitu banyak, begitu besar, yang kita yakini selama kita menjadi orang-orang yang muttaqin, kita akan dimasukkan surganya Allah yang penuh kenikmatan tadi. Insyaallah nanti akan dilanjutkan tentang hadis bagaimana umat Muhammad itu masuk surga. Ya, dulu pernah kita singgung umat Rasul itu masuk surga pertama kali walaupun termasuk generasi akhir. Ya, semoga kita masuk surga yang penuh kenikmatan, bukan surga yang paling jelek. Ya, semoga kita semua sekali lagi ibu-ibu diberi kesehatan, suami yang masih punya suami, yang masih punya suami taat kepada suaminya. Ya, kalau suaminya sudah meninggal didoakan semoga bersama di surga. Jangan sampai bilang enggak wis aku nanti cari bidadara di surga. Ya, Allah nggak nyebutkan, yang disebutkan itu bidadari. Tapi bagi ibu-ibu bukanlah. Bagi wanita yang ternyata belum nikah. Ya. Jadi kalau laki-laki belum nikah kemudian wafat, dia kawin dengan bidadari. Ibu-ibu yang belum nikah kemudian wafat, ya, tapi jangan jadi perawan tua. Mohon maaf kalau tersinggung, ya. Jadi kalau belum nikah nanti jenengan nggak usah bingung. Di sana jenengan kalau masuk surga suruh milih penduduk surga yang berasal dari bumi. Siapa? Ya tadi laki-laki, anak-anak yang kecil yang nanti sudah wafat, itu kan penduduk surga. Jenengan boleh milih gratis itu. Ya, semoga kita dapat komunitas keluarga jenengan ibu-ibu yang punya suaminya masuk surga dapat tambahan 2 bidadari.
Senang ya bisa pencengkrama rame-rame, ke pasar rame-rame, makan bareng-bareng, duduk di sofa yang begitu indah. Mari kita mohon kepada Allah semoga kita dimasukkan surganya Allah dan diberikan nikmatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilnal jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin wa aminna bi husnil khatimah. Allahumma nas'aluka min ibadina wa min dzurriyyatina wa min auladina min ahlil jannah waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.